Mitra bisnis, Kontan menulis headline lagi, borok aparat pajak terkuak setelah kasus viral penganiayaan dilakukan oleh anak salah satu pejabat kantor pajak. Ditulis, Jeep Rubicon yang dikendarai anaknya tidak dilaporkan dalam harta kekayaannya. Dan total harta yang mencapai 56 miliar juga dinilai belum sesuai dengan jabatan pekerjaannya. Apa komentar Anda tentang ini, Mitra bisnis? Silakan berikan opini Anda di 633-9160, 633-9160. Saya menilai anak-anak ABG ini membuat gempar, khususnya Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani. Nah, saya tak mau bicara kasusnya lah, mungkin sudah banyak yang tahu. Di sini kita wajib pajak dipaksa untuk membayar pajak tentunya ya. Nah, kita sendiri diperlihatkan gaya hidup hedonisme para pejabat, walau ini bukan rahasia umum lagi tentunya. Dan Ibu Sri Mulyani pun meminta agar klub Galasting Rider ya, GCP yang dibubarkan. Hobi atau gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pejabat pajak tentunya ya. Ini mencederai kepercayaan masyarakat yang membayar pajak, termasuk saya juga. Dan terakhir, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya akan tercium juga tentu. Oke, thank you. Ya, dengan terkuaknya kasus ini apalagi terjadi di Dirjen Keuangan ya, otomatis itu, Ibu Sri Mulyani itu punya kerjaan tambahan lebih ketat lagi nih. Gunung es aja mungkin satu aja yang kelihatannya nggak kelihatan. Nah, yang penting itu move dari Ibu Sri Mulyani untuk cek ini gimana. Karena kalau tahu begini, bener emasnya tadi, saya taat bayar pajak di begini, gila nah. Ya, terima kasih. Harusnya ini makanya ya saya juga bingung nih ya, ada yang bilang harusnya kalau yang kita istilahnya gitu loh, mestinya mereka yang lapor pajak ini harusnya sebenarnya begini ya, mereka itu yang pemerintah ini yang bilang terima kasih Anda telah membayar pajak gitu, daripada lapor-lapor gitu loh. Nah, terbalik ini, asasnya terbalik. Jadi ketidakmampuan mereka untuk ya supaya kita semua ini self-assessment istilahnya gitu loh. Jadi harusnya pemerintah yang ini udah terima kita udah dipotong-potong pajak itu harusnya terima kasih Anda telah membayar pajak gitu kan ya. Bukannya kita yang lapor ya, terbalik ini ya. Inilah dia si jali-jali ya. Ya kalau saya bilang mah, semua tahu lah uang pajak kita kemana. Sampai kejadian kemarin pun itu kan juga kita tahu pasti sebagian duit pajak dari pajak juga ada yang dikorupsi atau diselewengkan. Cuma kemarin tuh momentum aja gitu loh. Justru nih, jujur aja juga sebenarnya ke petugas pajak itu kan, siapa yang mengawasinya gitu loh. Jadi memang nggak usah mau, kalau ada badan yang mengawasi mereka, tapi badannya itu juga harus diawasi juga kan, jadi nggak efisien juga, sistemnya nggak jalan ya kan. Jadi balik lagi semua tergantung ke manusianya gitu loh. Dan jujur ini mereka ini juga bisa begini juga kan pasti ada campur tangan, bukan campur tangan, ini kan pasti juga dari yang pajaknya juga kan, mereka mungkin yang besar-besar itu PT-PT besar nego atau bagaimana, makanya mereka bisa dapat uang limpahan gitu ya. Baik, makasih. Sebenarnya ini kasus bukan pertama kali. Kita ingat kasus Seda di Tambunan ini. Artinya ini pemerintah sudah sangat serius, main-main. Jadi dengan kasus Gayus itu sebenarnya sudah cukup untuk membongkar kasus dari Departemen Keuangan ini. Oke, terima kasih. Oh, saya hanya sedikit cerita ya, teman yang memang biasa mengerjakan pekerjaan pemerintah gitu. Jadi kita jangan heran jadi masyarakat gitu ya. Banyak sekarang mobil-mobil mewah berseliweran di mana-mana gitu. Ternyata itu bagian dari upeti gitu. Jadi gini, untuk menghindari KPK gitu kan, selama itu kan melalui account gitu, rekening gitu. Sekarang modelnya tuh untuk nyuap pejabat itu nggak pakai uang lagi,
Jadi dibelikan mobil mewah gitu kan, terus nanti dipakai nih sama yang mau memberi 2-3 bulan, setelahnya baru diserahkan seperti itu gitu loh. Jadi sekarang caranya ternyata seperti itu. Jadi maling tuh memang pada pintar-pintar gitu loh. Misal aja kita selama ini penghasilan berapa, jujur bayarnya gitu kan. Ternyata ya begitulah. Memang susah ya memberantasnya gitu. Misalnya kalau melalui rekening kan bisa tuh cepet ketangkep gitu kan. Nah kalau dibelikan barang mewah, nanti dipakai dulu nih sama, jadi seolah-olah pembelinya adalah si A gitu loh. Nanti si B nih upeti buat si B ini kan PKB-nya nanti atas nama si A, nggak stres kan gitu loh. Jadi jangan heran kita jadi masyarakat tuh mobil-mobil mewah banyak berseliweran di Jakarta gitu. Rata-rata pejabat yang punya. Percuma LHKPN-nya dilaporkan pun tindak lanjutnya kan dari penegak hukum semua sama, mereka juga. Jadi ada gunanya, terkecuali kalau undang-undangnya diterapkan terbalik, pembuktian terbalik. Kalau ada undang-undang pembuktian terbalik, masyarakat bisa mengontrol dan bisa melaporkan. Jadi kita tahu gitu loh. Kalau sekarang percuma, nggak ada gunanya. Mau satu generasi lagi pun nggak akan menyelesaikan masalah ini gitu loh. Karena apa? Dari anggota DPR sendiri sampai sekarang undang-undang pembuktian terbalik nggak setuju. Begitu juga dari eksekutifnya juga nggak mengajukan. Kalau memang mau, mumpung nih, kalau Presiden Jokowi saya terus terang aja saya senang banget sama beliau. Tapi kalau beliau dengar, saya mengajukan undang-undang pembuktian terbalik. Kalau sampai undang-undang pembuktian terbaliknya tidak disetujui juga, perpu, bikin perpunya, minta undang-undang pembuktian terbalik. Jadi sebelum masa akhir ininya, biarin Pak Jokowi yang memulai gitu loh. Itu yang paling bagus. Terima kasih. Banyaklah masyarakat yang sudah frustasi gitu ya, melihat kondisi korup yang di Indonesia itu yang makin parah gitu ya, makin parah. Jadi negara korup, jadi Indonesia itu jadi negara korup gitu. Ya bukan saya yang ngomong negara korup, ini bule-bule orang luar negeri juga udah pada tahu gitu. Makanya dia menilai Indonesia di Indonesia Corruption Perception Index itu kan Indonesia dinilai 30 dari skor 100 gitu. Skor 100 nilai 30, bayangkan Indonesia gitu. Setara dengan negara-negara Sudan, Ghana, Afrika sana negara miskin gitu. Nah itu sudah, kalau nggak ada niat memang dari puasa, memang puasanya nggak niat gitu ya susah lah. Udah masyarakat juga udah pada frustasi gitu. Terima kasih. Perilaku seperti ini tidak terpuji ya terhina. Jadi masyarakat bawah yang dikejar-kejar untuk lapor SPT saat ini, spanduk-spanduknya kan begitu, lapor SPT saat ini. Lalu juga di email, di WA dari DJP, terus terang aja. Jadi terutama masyarakat kecil yang memang penghasilannya pas-pasan untuk lapor pajak, kejar terus-menerus. Namun pembangunan sih ada, bukan nggak ada. Namun sebagian masih lari ke kantong-kantong yang gendut-gendut. Bagaimana pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi hati nurani para pejabat itu kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang pembayar pajak yang setia. Oleh karena itu rakyat merasa prihatin, kecewa, dan juga harapannya itu di mana dengan seluruh bayar pajak yang segitu besar. Sampai tercapai tahun lalu sampai berapa ribu triliun kalau tidak salah itu. Jadi kita dari gaji sudah bayar pajak, belanja bayar pajak, beli pakaian bayar pajak, makan di restoran juga bayar pajak. Oleh karena itu kita harapkan ya sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang tidak berdaya, berharap pemerintah itu yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif tetapkan segera peraturan-peraturan untuk pencegahannya
baik yang tadi disampaikan sebagai peraturan untuk di flashback itu harta kekayaan para seluruh pejabat, yaitu dari mana, terutama yang sudah pejabat yang levelnya agak tinggi-tinggi, termasuk juga undang-undang mengenai perampasan harta yang berkaitan, terutama semua yang berkaitan sama inilah harta yang tidak halal dan korupsi lah. Itu saja. Sebenarnya kalau mau dihitung-hitung tuh banyak tuh tingkat pejabat, bukan hanya bagian pajak, bagian apapun juga ya, jaksa, hakim segala macam, yang nggak benar itu banyak. Cuman kalau lagi nasibnya lagi bagus, nggak ketangkep. Jadi sebenarnya kalau mau pengawasan pada sistem digital tuh saya setuju tuh yang Pak Lu bilang itu bagus untuk mencegah korupsi, bagus ya. Tapi juga perlu pengawasan Bu. Kalau nggak ada pengawasan juga susah. Perlu pengawasan dan sistem digital, baru nanti nggak ada korupsi di Indonesia, dan KPK juga mesti tegas. Siapapun yang salah ditangkap tangan gitu. Ya menurut saya ini bikin malu ya, soalnya kan mereka kan harusnya yang jadi orang benarnya ya, mengawasi orang-orang yang nggak bayar pajak atau yang istilahnya menipu, menggelapkan pajak. Cuman sekarang pegawainya sendiri nggak ketahuan gitu loh. Jadi dia anak buah sendiri nggak tahu. Jadi ini gimana nih? Berarti ada sistem yang harus dibikin baru gitu loh. Jadi dia sendiri aja karyawannya nggak bisa diurus, gimana ngurus yang lain-lain yang di luar jangkauan dia, yang jauh gitu ya. Jadi masih banyak ya yang harus dibenerin gitu aja sih. Saran saya ini bisa menjadi satu awal dari pemerintah ataupun pemerintah Indonesia untuk memulai, karena ini adalah yang perbuatan yang dilakukan oleh dari Dirjen Pajak. Pajak kan income-nya buat negara, buat rakyat. Kalau diselewengkan mungkin mulai dimiskinkan, diberikan hukuman yang berat-beratnya. Misalnya karena kan kalau ada kesalahan daripada kita menyalakan pelaporan pajak yang salah, bisa dihukum sampai 4 kali lipat, 400%. Orang pajak mungkin dibikin jadi 1.600 kali, 16 kali gitu, 1.600% atau seumur hidup. Dimikirkan, ini bisa jadi trigger awal, mungkin bisa didengar oleh Bapak Presiden dan DPR. Terima kasih. Yang pertama itu akan mengurangi kepercayaan orang atau semangat orang untuk membayar pajak. Kita bersusah payah, apalagi dalam kondisi pandemi, kita masih terus membayar pajak, tapi sama si pegawai pajak, uang itu diselewengkan atau diambil untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua mengenai pengawasan. Orang kadang-kadang berbicara mengenai pengawasan yang ketat dan seterusnya. Tapi sebenarnya kualitas pengawas itu yang juga mesti penting gitu. Kalau pengawasnya terlalu mudah disuap, ya artinya perkuat pengawasan. Perkuat pengawasan itu mestinya juga pengawas yang ada, integritasnya mesti ditanamkan atau diimplementasikan dengan baik. Saya rasa itu. Ini kalau di undang-undang pajak itu ada aturan yang kalau seandainya petugas pajak tidak percaya dengan pembukuan pengusaha, itu petugas pajak itu boleh membuat pembukuan sesuai dengan perkiraan petugas pajak. Itu kan bisa pengusaha itu bisa undang-undang seperti itu, seperti itu bisa buat meres pengusaha itu bisa. Makanya itu bisa dapat mobil barang itu dengan pengusaha yang beli. Itu sebetulnya itu undang-undang seperti itu jelek lah gitu, karena itu petugas pajak kita masih mementingkan kepentingan pribadi. Makasih. Nah, ini masalah pajak nih dan orang Menteri Keuangan dan BI ya, kan gajinya sudah dinaikkan gede, orang pajak gede gajinya, kenapa masih korupsi ya? Kita harap hukumannya itu diperberat saja mereka, dimiskinkan dan seumur hidup. Terima kasih. Ini saya jujur ya, ini orang kan belum tentu korupsi juga nih orang. Kok udah pada divonis korupsi, nggak benar semua. Cobalah kita dengar, tunggu beberapa saat, dan saya yakin lah aparat sudah
sudah bekerja lah. Ya kecenderungan ke sana ada. Cuma nggak bisa lah kita vonis seperti itu gitu loh. Kasihan kan orangnya juga, bapaknya. Kalau anaknya memang begundal itu sikat aja itu memang keterlaluan itu anak. Cuma bapaknya, orang tuanya kan ada yang anaknya dibiarin di ini itu. Jadi kebetulan aja dia dipajak dan kebetulan ada hal-hal yang semacam ini. Jadi kita lihat proporsional lah, jangan terlalu memvonis mereka gitu. Kita tunggulah mungkin sebulan lagi, setengah bulan lagi lah ada berita apa. Kalau memang masih juga orang pajaknya masih melakukan hal yang semacam itu, saya pikir Menteri Keuangan juga nggak akan diam gitu loh. Terima kasih. Ya, jadi saya pikir memang sebelum Kementerian Keuangan membuat kebijakan yang populer ya, seperti menurunkan subsidi gas 3 kg, subsidi solar pertalite dikurangi, subsidi listrik, sebelum yang populer-populer seperti itu, termasuk menaikkan PPN 11%, maka cari dulu kebijakan yang memang fundamental, yaitu integritas dari pegawai pajak itu sendiri. Saya sendiri pernah melihat ya perilaku oknum dalam hal ini oknum. Entah itu kepala kantor pajak atau bagian apa dia dipajak, itu bercengkerama mesra sekali dengan wajib pajak. Bahkan mereka bisa jalan-jalan ke satu tempat, entah itu ke tempat wisata mana, untuk bersama wajib pajak besar yang terindikasi nakal. Misalnya pemilik illegal mining atau CVPT, pertambangan pasir atau pertambangan batu bara. Namun sebenarnya pertambangan ecek-ecek aja itu, pajaknya barangkali dikong-kali-kongkan dengan teknik money laundering, yaitu nanti buka villa di pinggir, beli tanah dan buka villa di pinggir laut gitu, jauh dari provinsi di mana kantor KPP-nya bertugas, tetapi perginya ke sana bareng dengan si WP gelap ini. Nah, berarti kan ada potensi kalau bayar negara 10 miliar, akhirnya setor aja 1 miliar, yang 9 miliar lagi dikonversi jadi investasi bersama. Nah, ini yang kita khawatirkan, makanya 56 miliar itu pun harus dilihat, karena kalau kita lihat kan satuan harga tanah per meternya dikecil-kecilin, ada yang 175.000, karena sebenarnya kalau dihitung benar-benar sesuai NJOP bisa-bisa harta RAP ini 200 miliar gitu. Nah, jadi karena itu buat Kementerian Keuangan benar-benar dicek kembali lagi semua pegawai pajak saat ini, bagaimana laporan harta kekayaannya untuk inspektorat, nggak mesti harus di KPK. Terima kasih. Ini mungkin ya menurut saya ya, ini Tuhan menunjukkan satu persatu keburukan suatu pejabat ya. Jadi dibuktikan dengan cara apa itu mungkin ya. Yang satu kan udah kelihatan keburukannya ya, ada bagaimana. Nah ini kedua yang sekarang yang begini, Dijen Pajak. Kalau ditelusurin saya rasa ya, ini apa bagaimana ya, ini mungkin apes ini satu nih, mungkin yang lain mungkin banyak saya rasa, cuman yang apes cuman dia doang yang Dijen Pajak kena. Menurut saya mungkin ya, yang kita lihat begini, kenapa sih selalu yang menjadi masalah itu yang jadi korban biasa, orang biasa. Karena kalau belum bayar pajak apa ditakut-takutin lah ini itu, tapi sedangkan orang atasnya nggak berani dia mengungkapkan segala-galanya. Kalau udah ada kejadian baru terungkap. Menurut saya cobalah introspeksi diri kepada pejabat yang lain juga. Saya sebagai pembayar pajak setia puluhan tahun, karena saya kan pekerja ya, jadi dipotongnya itu besar sekali. 15%, 20%, sekarang sampai 25% kalau tidak salah. Jadi memang saya sebagai pembayar pajak yang baik, kerja swasta, jadi saya ya rela-rela saja, karena memang Dirjen Pajak menentukan pajak progresif seperti itu. Namun kalau pajak itu tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, kembali kepada kesejahteraan rakyat, dan kita semua lihat bahwa perilaku ya pejabat negara seperti itu juga makmur terus terang, juga arogan. Itu 3 hal ini sajalah, tidak usah melebar ke lain-lain. Kita itu sangat sakit hati sebagai warga negara Indonesia yang baik,
Oleh karena itu, tolong bukan hanya instansi di Kemenkeu atau DJP, lain-lainnya juga anak buahnya, terutama petinggi-petingginya, kepala-kepala cabang, kepala-kepala daerah, atau petugas-petugas yang sudah tinggi, eselon-eselon itu, ya lebih inilah, maksudnya lebih diperiksa dengan sebaik-baiknya. Saya juga membayar pajak karena swasta, tapi sebetulnya pemerintah juga sudah tahu banyak sekali penyelewengan, tidak hanya di Dirjen Pajak, tapi hampir di semua aparat pemerintah ya, sampai ke angkatan, Polri, semua juga udah ketahuan lah. Itu kan dari uang rakyat semua, dari pajak kami ini. Nah, kalau KPK mau kerja keras, BPK, Kemenku, semuanya silakan lihat itu yang kaya-kaya rumahnya di Pondok Indah, di Bagus, di mana lihat mereka banyak dari pegawai negeri, dari BUMN, dari polisi, TNI. Nah, sebenarnya banyak sekali. Jadi kami juga bayar pajak ya, bayar pajak, cuma ya penggunaannya tolong diperhatikan. Ya, namanya pajak ya, aku pun juga, ya ini sebenarnya sih ibaratnya kita pun juga sebagai rakyat biasa sia-sia aja gitu. Katanya pajak yang kita bayar itu untuk membangun infrastruktur, membangun negara. Tapi kayaknya merasa kita seperti memelihara kumpulan-kumpulan tikus untuk kayak seperti ya buat ini, kayak contohnya yang ini, buat beli Jeep Rubicon ya, buat beli rumah ya. Dan juga saya dengan berita lagi yang salah satunya ini yang kena kasus ini. Dia sebenarnya waktu diperiksa itu kan aset kekayaan dia kan sekitar 56 M. Tapi yang dilaporkannya itu hanya 15 M. Jadi sisanya ya pastinya sudah di kantong dia sendiri gitu. Ya saya sih nggak tahu, saya sih berharap aja lah untuk kedepannya ya menteri Kementerian Keuangan, BPK dan pihak-pihak lainnya juga bisa ditindak lah untuk hal inilah. Terima kasih. Baik, komentar begini aja. Saya juga pembayar pajak ya. Tapi selama ini saya juga merasa tidak adil. Kalau saya usulkan sama pemerintah untuk bayar pajak, sebaiknya seperti zaman Pak Harto. Kita menghitung pajak kita, bayar semampunya kita. Nah, itu paling adil. Coba, bisa nggak begitu? Pajak sih nggak aneh lah, nggak heran gitu ya. Nah, itu udah memang ya banyak yang melakukan hal seperti itulah. Itu bukan rahasia lagi, rahasia umum. Ya ada teman saya yang punya rumahnya itu sampai 8. Saya bilang ini ya heran aja nih. Ya rasanya sih memang perlu ditindak dengan tegas gitu. Nah, menterinya harus bukan hanya ditindak secara hukum anaknya, tapi harus dimiskinkan. Harus dimiskinkan. Ya itu aja sih. Udah gak aneh lah kalau orang pajak seperti itu. Ya kalau menurut saya memang orang pajak ini udah fenomenanya gunung es. Itu yang terlihat kan cuma beberapa gelintir saja. Dan itu adalah levelnya pejabat. Ya, jadi pejabat saja harusnya memang sudah dikontrol oleh pemerintah. Kedua, ya kan, jangan salah, itu yang di bawah-bawahnya juga yang bukan pejabat, bukan itu juga hartanya banyak juga gitu ya. Jadi sebaiknya pemerintah harus punya kontrol tersendiri terhadap khusus orang-orang pajak ini. Kenapa? Karena mereka adalah cash cow, mereka adalah yang menerima pajak, mereka yang mengurusi keuangan ya. Jadi menurut saya kontrolnya harus lebih lagi, dan sanksinya juga harusnya lebih berat lagi gitu aja, karena itu uang rakyat gitu aja ya. Sekali mereka melakukan kesalahan ya itu dibawa sampai ke akhirat gitu aja. Terima kasih. Ya kita tinggal di Indonesia ya, sudah memang takdirnya seperti ini. Pajak kita yang bayar pajak ditekan terus supaya naik pajaknya. Nggak ada pajak tiap tahun itu bisa turun dan naik terus. Tapi kalau pegawai pajaknya seperti itu ya memang ya kita sudah takdir ya tinggal di Indonesia. Mau gimana lagi, seperti kita makan di restoran, enak nggak enak ya tetap harus bayar. Ya tetap harus diselesaikan. Kalau enggak ya kita akan dicari terus sampai kemanapun. Coba kalau pegawai pajak ya cuman seperti itu, banyak yang seperti itu. Kita mau gimana lagi? Ya tinggal di Indonesia ya risiko. Ini saya cuma usul untuk memperkecil perundingan-perundingan negatif antara wajib pajak dengan petugas pajak. Maka pajak PPH sebaiknya final, terutama UMKM. Dulu udah pernah dilaksanakan untuk pemerintahan sebelumnya, tapi sekarang dirubah lagi, cuma dikasih waktu 3 tahun. Kasihan UMKM, di samping mengembangkan tapi masalah pajaknya dibikin rumit ya.
Itu saya rasa usul supaya memperkecil peluang-peluang untuk perundingan-perundingan yang negatif. Baik, kami sudahi dulu sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.